Siniar Injeksi episode 15. Persiapan, action. Halo teman-teman Detik Oto, balik lagi ke Siniar Injeksi episode 15. Ini episode pertama kita di bulan puasa. Sebelum kita mulai, kita mau ngucapin selamat puasa dulu kali ya. Buat teman-teman yang menjalankan awal puasa, tapi ternyata ada isu yang cukup menggelegar. Cukup ramai nih. Bikin kita tambah sabar ya. Sabar, terpaksa bersabar ya. Apa sih Mbak emang? Dan akal sehat kita di apa ya? Diacak-acak kayaknya ya. Apa sih emang? Soal impor pickup dari India sebanyak 105.000 unit. Impor lagi aja. Itu berita yang benar-benar kayak petir di siang bolong sih kayaknya buat industri otomotif Indonesia yang emang bener-bener lagi down banget, penjualan lagi turun, tiba-tiba lah kok penjualan lagi turun malah ada impor gitu. India lagi. Yang sorry ya, maksudnya kan belakangan nggak kedengeran nih suaranya di Indonesia gitu, mobil-mobil dari India. Yang anggotanya udah keluar juga ya. Iya, dari Gaikindo udah nggak ada ya, Gaikindo. udah nggak terdaftar di Gaikindo ya. Tiba-tiba nongol. 105.000 unit. 105.000 unit. Jelasin dong ada berapa merek di 105.000 unit itu. Saya. Dan kebutuhannya untuk apa aja kita belum ini nih. Kita belum dijelasin nih kebutuhannya Jadi untuk apa begini, aja gitu. Jadi tiba-tiba Kemenperin itu merilis statement tentang situasi Agrinas Pangan Nusantara yang ingin mengimpor 105.000 unit untuk kendaraan pickup sama truk ringan dari India. Jadi ada 2 brand yang terlibat dari proyek pengadaan ini. Pertama ada Tata Motors, itu untuk menyediakan 35.000 unit pickup Yoda dan truk Ultra T7. Satu lagi dari Mahindra yang menyediakan Scorpio pickup. Untuk Koperasi Merah Putih ya. 4x4 untuk Koperasi Desa Merah Putih kayak gitu. Itu Agrinas Pangan Nusantara. Iya. Kita tuh di redaksi tuh cukup terkejut ya waktu itu karena dapat email tiba-tiba berderet, ada dari Gaikindo. Udah banyak kan, udah dari tanggapan sana sini gitu kan. Betul. Dan ternyata itu sudah direncanakan dari awal Februari ya. Awal Februari. Kita baru dapat kabar di pertengahan Februari. Jadi ini enggak. Dia itu Tata sama si Mahindra ini udah rilis statement bahwa dia akan ekspor ke Indonesia itu pada awal Februari. Iya. Jadi berarti kan udah ada agreement-nya udah dari betul. sebelumnya gitu. Bahkan dari obrolan yang gue dapat kemarin dari salah satu APM ya, mereka tuh bilang sebenarnya dari tahun lalu mereka tuh udah menjalin komunikasi dari tahun lalu, November Desember. Bahkan angkanya udah ditetapkan dari tahun lalu. Cuman emang mereka tuh senyap aja gitu, nggak disiarin. Sampai akhirnya kabar itu beredar, terus email berbondong-bondong itu masuk ya, kita semua kaget lah. Jangankan rakyat pada umumnya, kita aja yang mantau pemberitaan di otomotif aja kaget ya. Kaget banget sih. Kayak di luar ini kita, di luar Nurul. di luar radar kita gitu tiba-tiba aja kan. Tiba-tiba muncul ya. Dan nilainya tuh nggak main-main ya, berapa? 24,66 triliun. hampir 25 triliun tuh Hampir 25 untuk impor triliun. si Bukan dibagusin aja jalan ya. Itu Biar nggak usah pakai 4x4. Iya. Iya lagi masuk akal ya. Kenapa Beneran harus jalan aja. Ya tapi Kan jadi double-double pertanyaan, kan? iya sebenarnya jadi pertanyaan juga kan. Ada yang bilang itu ada celahnya untuk pengadaan 4x4 gitu, karena yang maksudnya? ya itu maksudnya 4x4. Karena ini kan yang diimpor dari India semuanya modelnya 4x4 gitu. Sementara apa iya semua jalanan kita untuk Koperasi Merah Putih butuh si 4x4 ini gitu. Kayak gitu Tapi sih. Mbak, sebenarnya yang 105.000 itu kan impor ya. Ternyata merek lokal juga dilibatkan ternyata ya. Dari total pengadaan 160.000 unit, sisanya tuh dari Lokal. 105, sisanya lokal tuh. Berarti 45.000 lokal. 105 dikurang 60 berarti. Nih gue kasih kalkulator. berarti 105 itu nggak cuma dari dia. 55.000 dong. Iya nggak sih? Oh iya, bukan itu dijumlahin ya? Enggak, jadi 160.000 unit itu 160 total. kan? Ya. Oh, 160 totalnya. Nah, yang 105.000-nya itu dari India, luar. berarti 55.000 dari sini. Itu 55.000 udah termasuk yang apa? Motor listrik belum? Belum, ternyata. Oh. Bukan motor listrik, Pak. Motor Motor roda 3, sorry. 160.000 unit ternyata ada pengadaan, dan Berarti totalnya 320.000 ribuan ya, masing-masing itu katanya 160 untuk truk, untuk pick up dan apa tadi? Yang Light truck. kendaraan roda 4 ya. Ah. Sama roda 6, dan yang 160 itu sepeda motor roda 3. Wow. Agak gede juga ya. Gede banget sih. Iya. Gede. Kita belum lihat
koperasinya apakah udah berdiri semua? Itu dia pertanyaannya Atau juga. masih banner ya, Iya. masih tulisan. Dan itu jadi isu yang coba gua ajak ngobrol sama APM ya. Ternyata itu awalnya pemerintah menargetkan mereka harus selesai pengiriman bulan Maret. Maret Semua 2026. Maret ini semuanya. Oh. Jadi kan ada 4 merek nih Mbak, yang kena. Ini dulu nih, Oh, mungkin iya. disclaimer dulu kali ya. Iya, Kebanyakan silakan. ini. Enggak. Kita jelasin dulu kali, kita jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya Ngebut banget pas Ridwan. lagi ada heboh-heboh kabar impor, itu Agrinas bikin press conference bahwa dia menyatakan Dari situ dulu ya. ya, kan bingung takutnya orang. Jadi preskon membantah tudingan karena kan dihajar sana sini ya. Kenapa harus impor? Kenapa harus 4x4 gitu? Dan dianggapnya mendadak, Mbak. Iya. Tiba-tiba. Ternyata Bapak Jo ya, di Rut Agrinas ini Iya. melakukan preskon dan dia membeberkan beberapa fakta dan foto ya, setahu gue ya saat preskon bahwa nih kita udah bertemu dengan beberapa grup besar kayak Astra, terus ada Suzuki, ada Hino, ada Daihatsu, ya pokoknya ada beberapa grup yang udah diajak kerjasama, tapi beberapa menolak karena tidak menyanggupi karena kapasitasnya katanya nggak cukup gitu. Nggak deal lah ya, nggak deal gitu ya. Iya. Ada juga yang bilang katanya kalau kata Pak Joao mereka tuh tidak menerima pembelian borongan. Nah, ada yang Dia bilang tuh kayak gitu. pengennya beli banyak, jadi harganya harga khusus Harga gitu, bukan harga satuan. Sementara ini dapatnya harganya satuan. Sementara mereka nggak bisa. Tapi kalau ngomongin kapasitas nggak mencukupi, tadi ada pernyataan dari Gaikindo ya. Kalau Gaikindo bilang industri kita itu mampu. Industri kita itu punya kapasitas produksi 400.000 unit untuk Pick up. kendaraan komersil. Sedangkan kebutuhannya tadi cuma 105.000. 105.000. Ini agak kontradiktif juga nih pernyataan ini nih. Ini yang mana yang benar kita nggak tahu nih. Dan udah gitu di data Gaikindo juga untuk produksi kan baru sekitar 107.000. Jadi sebenarnya pernyataan Gaikindo nih ada benernya ya, karena kalau 400.000 terus sekarang baru 107.000 ya berarti kan masih ada sisa kan 300.000 untuk produksi harusnya. Bener sih. Yang menjadi gap atau PR tuh sebenarnya ini Mbak. Sebenarnya APM mampu dan kapasitas kita Waktu nggak sih? berhasil. Waktu betul. Jadi mereka bilang nggak bisa tuh sekonyong-konyong langsung gede banyak, gitu, karena mereka harus rekrut orang, latih orang. Betul. Terus juga dan juga mereka harus ada memenuhi kebutuhan yang di dalam domestiknya juga gitu kan. Tapi emang harus seburu-buru itu. Itu dia. Itu kan emang penting banget ya, Une. Penting banget itu soalnya sampai sendi-sendi desa gitu. Iya. Itu menyangkut hajat hidup banyak orang nggak sih? Gue sih Kopdes banget. Merah putih banget ya. Kopdes, kepala desa kali lo. Iya, lagian Kopdes merah putih, nama doang merah putih. Mobil dari India. Iya. Tapi merah putih kan warnanya. Iya, mobilnya doang. Warna mobilnya doang ya. Tapi kan India he banget ya, Wan. India he banget. Ke Indonesianya cuma ada dari stikernya doang ya, Wan. Cuma mungkin kemarin ada pernyataan dari Dirut Agrinas kenapa harus buru-buru gitu, Wan? Mana lu pas lu ketemu gitu? Kemarin sih gue nggak sempat ngobrol banyak ya karena dia ada tamu juga. Iya. Oh iya buat teman-teman, jadi kita tuh dapat kesempatan buat ngelihat langsung mobil pickup Mahindra Scorpio yang udah ditempelin ini ya, stiker koperasi merah putih. Dan baru banget datang sampai Indonesia ya, Wan. Kita salah satu kilometernya baru 43. Oh, 43 perak. 43 kilometer sama Zaldi. Oh iya. Kenal nggak Zaldi? Kita sih kenal, orang nggak tahu kan. Ntar kita tampilin nih fotonya nih. Terus ada ini masih dibungkus-bungkus ya, masih dibungkus plastik. Dan ada tulisan apa? Indonesia atasnya. Indonesia Vehicles. Apa Raja Wali ya? Cendrawasih. Jangan nanya artinya ya. Soalnya gue nanya kata dirutnya burung. Iya bener Cendrawasih. Dan itu apa ya, mobilnya lumayan kokoh sih, gede. Cuman desainnya emang India banget ya, benar. India banget ya. Untuk fitur-fitur sih kayak unik banget sih, ada armrestnya. Iya. Emang kalau di level segitu nggak ada ya? Sepertinya di level-level mobil pickup gitu nggak ada deh. Ya kan? Di Grand Max. Sorry nyebut merek nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Tapi emang nggak ada di Grand Max. Nggak ada kan? Iya. Carry Grand Max untuk soalnya kan komersial gitu loh Mbak. Dan jangan lupa kan ada musiknya, itu penting banget. Dan AC dong. Itu mobil asik banget itu. Jadi enak buat bergoyang. Dan itu salah satu pernyataan dari Dirutnya ya? Iya, waktu itu Dirutnya bilang ini mobil keren banget, katanya ada musiknya, ada AC-nya gitu. Tapi bisa lah. Ya bisa sih. Sebenarnya kan yang jadi pertanyaan gini ya, menurut gue. Kan kita juga ada Suzuki Carry yang udah
udah terbukti gitu Iya, ya. udah battle Suzuki proof. ya Grand Iya, Max Grand itu udah Max. terbukti loh. Bahkan L300. L300 yang Colt ya. Diesel itu kan, itu udah terbukti walaupun itu Iya, 4x2 gitu. Coba itu. Terus kayak lo kalau pernah nggak kalau ke daerah-daerah jangan jauh-jauh deh misalkan kayak kemana Wan? Dieng gitu ya, Dieng gitu. Iya. Itu kan jalannya juga bukan yang mulus banget dan Iya. itu nanjak. Nanjak. Itu juga sering mampu maksudnya. kok mereka juga Nah. 4x2 juga mampu. Pede kok. Jadi Nggak kenapa harus ekstrim 4x4 gitu ya? Ya karena kenapa harus terburu-buru itu. Iya. Kalau gue melihat APM juga menyatakan mereka bisa kok bikin 4x4. Betul. Cuman betul. masalah waktu aja. Waktu. pokoknya. Waktunya ya, Kalau nggak kata cukup. Bu Dindin. Waktunya ini nggak Dan cukup. kalau masalah 4x4 itu ya, for all wheel drive All gitu wheel kan, drive. si Daihatsu juga udah produksi Grand Max Oh, yang buat untuk Jepang. yang tahun untuk S ya? iya yang tahun S untuk Ekspor. untuk diekspor ke Jepang kan, itu udah all wheel drive kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya secara kemampuan harusnya udah mampu kan, Iya, iya. kalau dikomunikasi dengan baik gitu ya. Tapi sayangnya kita ngubungin Apa? APM Daihatsu dan Suzuki Iya. belum ada respons ya. Ya, terus Respon Suzuki dan Toyota masih belum bisa bicara nih. Kemarin yang udah berarti Isuzu ya? Komersial. Komersial. Isuzu, Hino sama Hino. Mitsubishi. Mitsubishi juga. Mitsubishi yang passenger ya? Iya yang Kalau yang motor Fuso belum. bukan yang Fuso. Oh iya, sebenarnya yang jadi apa? Yang menjadi menarik ya soal spesifikasi selain tadi 4x4, ininya standar emisinya Wan. Jadi Oh, mobil yang kemarin masuk kan Euro 4 ya kalau nggak salah. Jadi Iya, yang Euro dia 4. tuh BS4. Sebenarnya sama aturan di Indonesia itu masih sejalan ya, masih oke ya. Masih oke. Masih. Kalau Sesuai kata- dong jatuhnya. Gue sih kata dirutnya ya. Hmm. Itu bahkan udah dilakukan tambahan filter tuh untuk solar ya. Jadi katanya sih untuk menenggak B30 sampai B50 masih bisa. Iya. Tapi ada dugaan lain nih Dugaan karena apa, Boy? Euro 4 itu. Jadi di India dari tahun 2020, ini dugaan kita aja ya. Kita. Jangan nggak kita. ikut. Dugaan gue deh, dugaan. Gue nggak ikut deh Dugaan kan. gue, anjay berani banget gue. Jadi di India tuh dari tahun 2020 mereka udah nggak lagi pakai Euro 4, mereka udah nggak lagi pakai BS4, tapi udah beralih loncat ke BS6, Setelah Euro Euro 6 6 ya. Euro 6. Jadi ya 6 tahun terakhir lah mereka tuh udah meninggalkan Euro 4. Mobil-mobil Euro 4 itu udah nggak boleh beroperasi lagi di sana. Dan itu ketat banget aturannya. Bahkan mereka bikin BS6 fase 2 itu lebih diketatin lagi. Jadi emisinya diukur lagi. Nah makanya muncul dugaan nih, kok mobil yang masuk Indonesia Euro 4? Berarti Apa dibuang ke sini. jangan-jangan Indonesia tuh jadi tempat pembuangan mobil pickup India yang standarnya udah nggak sesuai lagi di sana gitu. Tapi apa bisa juga maksudnya request ya gitu. Spesifikasi di sini bisa juga. Jadi Bisa makanya juga harganya begitu. jadi lebih murah gitu ya. Karena Iya. misalkan harusnya BS6 jadi misal BS6 400 juta, nih karena BS4 jadi 300 juta, 200 juta lah. Iya. Emang ngomong-ngomong lebih murah berapa sih? Nah, Artinya? ini masih berapa misteri nih? ya. Gue sih nanya, dibalasnya Masih. cuma NDA. Non-disclosure Iya. agreement. Tapi kalau Apa di ya? press list di website-nya berapa? 278 juta Iya. untuk yang single cabin. Iya, 4x4. 4x4. Kalau yang Dua. double cabin 318 juta. Lumayan kompetitif sih kalau ketimbang. Ya kalau Iya. secara harga sih dibandingin yang 4x4 dan 4x4. sejenis ya. Maksudnya kayak Hilux ya. Iya, Hilux iya, atau misalkan Triton. Triton ya ini sih. Lebih murah jatuhnya. Betul. Iya. Cuma gimana, Pak? Ya cuma kenapa harus 4x4? Iya. Karena sama dengan 16. Karena sebenarnya kalau 4x2 pun ya tadi kan udah Iya, udah iya. dibahas juga kan. Oh. 4x2 juga udah sanggup kan. Iya. Hmm. Ada Iya. apa gitu ya? Ada Belum apa? lagi kan kalau misalkan kita ngomongin 4x4 buat perawatannya Betul. gimana, Perawatan lebih suku mahal. cadang gimana, Iya, apalagi nih merek India ya, yang dealernya aja gue sih pribadi nggak tahu ya, maksudnya harus akses dulu dibanding kayak misalkan lo beli Suzuki atau Toyota yang kita udah tahu dealernya ada di mana, Mitsubishi ya dealernya ada di mana, yang kayak gitu sih. Nah itu unik ya, mereka tuh kemarin si Pak Jowo juga bilang kan, jadi Tata sama Mahindra itu baru komitmen untuk membangun banyak dealer. Di titik-titik di mana mobil itu dioperasikan katanya. Membangun dealer, dan rencananya Mahindra juga akan bangun pabrik di Indonesia. Tata ya? Tata yang Sama, 2029 ya? Mahindra Tata dan Keduanya Mahindra. ya? Katanya Mahindra mau di Subang. Subang. Kalau ngomongin dealer ya, gue sempat ngecek websitenya Mahindra sama Tata. Tata. Ada sih. Ada. Tapi jumlahnya Dikit kan, kita unitnya ada berapa itu? Betul. 105.000. 105.000. Sedangkan woy. Popdes menyebar kemana-mana. Iya, 80.000 titik kan. Iya. Masa mobilnya dulu masuk, baru dealer dibangun ya? Kebalik nggak sih? Yang dikhawatirkan gini, ketika mobil itu dipakai, pasti kan ada masa pakai kan Betul. untuk komponen-komponennya Iya. gitu. Kalau lu mau ganti komponen, ntar indennya nunggu dulu Lama. impor dari Iya. India. Yang ada mobil jadi nggak bisa Nggak dipakai, dipakai. mogok, terus Jadi- harus pakai apa tuh? Petani-petani Jadi nggak produktif lagi jadinya kan. Iya, makanya petani-petani mendistribusikan Mendistribusi. barangnya Ah. pakai apa kalau misalkan mobilnya Kayak mogok? gerobak kali ya, Nek?
Ya kalau gitu mah nggak usah 4x4 105.000 unit, Pak. Kan setiap Kopdes nanti ada satu truk, Heeh. satu pick up sama sepeda roda 3 katanya. Oh, jadi bisa. Iya, Ya, kalau dan- satu mati ini bisa gitu maksudnya. Nah, gitu. Terus kenapa nggak satu aja nih pakai? Tanya bos aja deh. Karena mungkin hasilnya banyak kali hasil Iya, buminya. diharapkan, Iya, iya. hasil buminya banyak. Lagi juga harusnya mah di ini dulu nggak sih, dipetakan dulu gitu. Iya. Iya betul. Mana yang ini mau main semua Butuh. titiknya ada, dibeli borongan. Butuhnya 4x4 atau 4x2 gitu ya. Ya, bikinlah misalkan di Jakarta yang butuh 4x4 daerah mana, Iya. 4x itu daerah mana gitu ya. Kali. Harusnya kalau- iya, emang bukan kali lagi, Bang. Ini harusnya gitu ya. Ya kan kalau orang normal gitu bikin rencana. Orang normal lagi aja keluarin. Sebenarnya ya, kalau tuh pakai barang ya, setahun mah aman kali ya. Cuma Iya. nanti kalau udah 3 tahun dealernya nggak ada gimana itu? Itu dia masalahnya. Udah 3 tahun dipakai, ada habis masa pakai komponen-komponennya Iya. gitu. Kalau mau ganti, yang fast moving mungkin gampang gitu ya. Kalau part Iya. yang fast moving, Iya, kayak- fast Iya. moving. Plat ini, Tapi- kopling. Kemarin kan mobil nyata manual tuh Mbak gue lihat. Oh iya, emang manual Manual. 6 6 MT. Iya, 6 MT. Heeh. 6 manual percepatan. Dan jumlahnya juga 105.000 unit kan, banyak banget. Oh, Iya. kalau yang Kalau kerusakannya Scorpio kemarin bersamaan. sih gue lihat baru 1 unit. Mesti Di Agrinas. Ya karena Iya, kan kalau sempat udah disuruh dikirim. di ini dulu Ah. katanya. di home. Beberapa Oh iya, ada ada. yang udah didistribusi dan disuruh di ada hold permintaan dulu juga kan. dari- Ada ini ya. Iya, ada Iya. gejolak ya. Ada gejolak. gejolak suruh diminta ditunda ya. Nah, Ditunda. soal pergejolakan tadi, ada info baru nih. Jadi katanya DPR itu nggak pernah ngebahas soal Soal rencana impor Impor ini. pickup ini. Iya. Oh iya. Jadi Iya. datang aja gitu. Ya, jadi mereka emang ngebahas soal Koperasi Merah Putih kan. Hmm. Tapi nggak sekalipun pernah membahas soal mobil, soal transportasi apa yang mau dipakai, mobil apa, berapa jumlah unitnya itu nggak pernah dipakai. Bahkan mereka tuh kaget waktu ngebuka media, tiba-tiba ada pemberitaan itu. Jadi mereka baru tahu soal importasi itu setelah baca media. Oh, ini juga jadi Nggak ada apa ya? koordinasi, Bang. Koordinasi bener. Dari lintas kementerian juga nggak ada kan. Iya. Berdasarkan informasi yang dikasih Kadin ya. Kadin juga pernyataannya keras-keras juga ya. Iya. Gua lihat Ya karena memang kan sebenarnya kalau kita lihat ini efeknya bakal jangka panjang ya, betul. termasuk ke harusnya lebih empati lah ke penjualan kita yang lagi turun Iya, dan iya. bertentangan dengan prinsip Presiden Prabowo Subianto yang pengennya bentar-bentar dalam Mobil negeri, dalam lokal. negeri. Hei anak-anak muda ya kan ada kan Eits. Nanti dulu. Oke, hits. kan ada yang waktu pas kampanye tuh yang viral lagi nanti saya maunya anak-anak muda pakai mobil buatan Indonesia, motor buatan iya, Indonesia. iya. Jam tangan Indonesia, Yes. sabun orang Indonesia. Ternyata impor dari India untuk Koperasi Merah Putih. Wah, Ya gimana ya? gimana ya? Ya makanya kata wakil ketua DPR ya, Pak Dasko ya. Dia bilang kan katanya sementara dihentikan dulu, nunggu Pak Presiden pulang ke Indonesia baru dibahas lagi gitu. Tapi kan Nunggu Pak Presiden ternyata unitnya udah masuk Indonesia, Bang. Iya. Udah 1000 unit ya Iya, masuk 1000 Indonesia ya. 1.200 katanya Pak. 1.200. Akhir Februari. Oh, 1.200. Udah terlanjur. Banyak juga itu kalau dijajarin. Jadi Kopdar Mahindra. Kopdar main. Jadi itu 105.000 diimpor secara bertahap gitu. Iya, Bertahap, secara iya. bertahap. Dan gelombang pertama tuh baru datang yang Mahindra ya Mbak ya. Yang like Tata itu belum ada nih. Kalau secara bertahap kenapa harus buru-buru ya? Toh datang ini juga dia bertahap ya. Kenapa kita harus buru-buru sampai tahun ini sampai Maret ya? Tadi lo bilangnya. Oke. Akhirnya nyambung lagi ya. Akhirnya APM banyak yang nggak sanggup kan. Akhirnya pemerintah ngasih kelonggaran. Mereka harus supply Sampai akhir tahun. sampai akhir tahun. Tahun. Dan katanya kalau ada keterlambatan pengiriman ada denda katanya sih. Wow. Karena perjanjian. Menarik sih. Padahal kan harusnya mikirnya yang lokal dulu diutamain ya. Iya. Ya karena efeknya domino di tengah penurunan ekonomi sekarang gitu Iya, kan. Dan Mbak kan Iya, Dek. apa ya? Iya, Ini menarik juga. Jadi ini kan proyek temporer ya istilahnya pengadaan barang. Itu salah satu APM itu harus merelakan konsumen loyalnya nih. Iya. Oh iya. Jadi mereka Inden ya. fokusnya produksinya untuk Kopdes. Karena takut kena denda juga ya kan. Enggak untuk membantu program pemerintah. Biar langsung cepet jalan ya. Iya, Ada switching-nya jalan gitu ya. dan mereka tahu nggak Indiannya sampai kapan? Sampai hampir setengah tahun. 4-5 bulan. Jadi konsumen yang mau beli harus nunggu segitu dulu. Gara-gara itu tadi ya, Pak Pres Iya. ya. Tapi kontroversi juga sih kenapa harus impor gitu ya di tengah Iya. penjualan otomotif Iya. turun, Iya. terus juga pekerjanya juga terancam PHK. Iya. Betul. Malah pajak kita buat bayar pekerja Iya. India. Iya. Sebenarnya kan ngomongin pajak ya.
instrumen yang membentuk harga itu kan lagi-lagi Pajak. pajak. Kalau tadi Kalau perbandingannya harga sama yang produksi lokal ya. Iya, iya. Ya kenapa nggak diutak-atik di pajaknya aja gitu kan, dalam artian kalau emang lebih kompetitif dengan harga yang lokal Yang gitu. 4x4 gitu ya Iya. maksudnya ya. Ya karena ini program pemerintah gitu, mungkin bisa Betul. dikecualikan pajaknya lebih rendah gitu Iya. mungkin ya kan. Nah sini kan 4x4 lebih mahal kan. Betul. Masuk kategori barang apa? Mewah. Mewah, betul. PPNBM-nya beda. PPNBM-nya PPNBM beda. lebih tinggi, terus ya bisa aja dimainin di situ kan, karena untuk mendukung program nasional, strategis nasional. Bisa Iya, dikurangin gitu misalnya. Buat penonton juga, buat gambaran penonton ya, 105.000 unit itu angka yang besar banget karena itu kurang lebih sama kayak penjualan pickup tahun Setahun. lalu ya. Nah, Tahun Setahun. lalu tuh 110.000 retail penjualan Iya. pickup. juga ya. Hmm. Banyak juga ya. Sementara ini 105.000 dan itu bedanya cuma sekitar 5.000-an unit berarti ya. 5.000 ya. Kalau Jadi itu retail. angkanya besar banget gitu. Ya sebenarnya penjualan pickup tahun lalu tuh sedikit naik lah dibanding tahun sebelumnya. Naiknya juga dikit, cuman 4.000-an unit lah. Cuman secara umum belum bisa mendongkrak pasar otomotif kita. Iya. Karena mobil penumpang kan masih kecil banget ya permintaannya. Jadi di tengah upaya kita untuk meningkatkan penjualan mobil, terus ada kabar impor ya. Jadi kontradiktif sih. Iya, artinya ini sebenarnya bisa jadi peluang untuk industri otomotif kan. Bisa Untuk jadi menambah mendongkrak. penjualan juga kan Iya. jatuhnya. Karena dengan industri otomotifnya meningkat, efeknya kan lebih banyak tuh, bisa ekonomi berputar gitu. Buruh dapat THR gitu kan, dapat Iya. Lemburan ya. lemburan. Kan karena shiftnya jadi mungkin Iya. jadi Shiftnya mungkin jadi 3 shift gitu ya, Tiga tadinya shift. 1 shift. Ada open recruitment baru pasti sih. Open recruitment Pasti, baru. pasti. Iya, nambah orang. Terus UMKM di tier 1, tier 2, tier 3 juga Iya. jadi terbantu. Atau lain gitu. produksinya bahkan ditambah Lain produksi jadinya. ditambah. Tapi nggak Ya, Investasi efeknya lagi. banyak lah kalau industri otomotif gini kan. kalau kepikiran. Ini kepikirannya kan buru-buru. Oh Pak. iya buru-buru. Takut ini kali yang dari desa nggak bisa ketampung gimana gitu Iya. kali mau disalurkan. Padahal kalau desa belum jadi semua loh. Itu dia Itu masalahnya. dia. Kenapa harus urup-urup? Mungkin orang Kopdes dari dulu emang penggemar berat mobil India kali, Wan. Kayak sering beli Hot Wheel mobil India gitu. Ada tuh, ada. Perasaan gua bikin Hot Wheels nggak ada mobil India. Nggak tahu Mungkin sih. kecilannya nonton ini kali, Kajol. Kajol sama Oh iya, kalau gede gue harus Tarukan. beli banyak mobil India nih. Tapi disclaimer ya kita nggak Mendiskreditkan. nggak mendiskreditkan mobil India Mobil ya. India tuh gue ketok-ketok lumayan kokoh Tebel sih ya, kemarin tebel. ya. Ya karena kan Gimana, sebenarnya Wan? Waktu diketok bunyinya gimana? Assalamualaikum. Apa lagi? Wan, tapi lu kan udah ngeliat langsung ya? Iya. Ada pernyataan yang lucu juga sih kemarin gue lihat di media sosial. Kalau radiatornya tuh di atas. Emang udah sih nggak radiator di atas? Kok radiator di atas ya? Jadi kalau gue lihat nih, itu kan mesinnya dibuka. Iya. Emang ada kayak sirip-sirip juga di atas. Itu kayaknya bukan radiator deh. Apa tuh? Apa namanya? Intercooler sebenarnya. Intercooler. Iya. Terus di depan juga ada radiator. Nah sebenarnya. iya, kalau radiator di atas, pendinginannya gimana itu maksudnya? Ah udah kocak itu. Gue ada lagi di situ. Iya. Mobilnya emang cukup unik sih. Lu pernah ngeliat mobil ini nggak? Nyalain lampu lewat remote. Nyalain Diklik lampu? 2 kali. Lampu utama gitu, headlamp. Iya. Jadi mungkin kalau lagi Oh iya, Wan? Iya. Hanya si Jali. Dia make senengan main. Buat apa? Jadi ya mungkin kalau lagi di jalan kan ketemu medan berat, kita Pip, butuh pip, pip, penerangan. gitu Iya. Kita kan tinggal dituas gitu doang gimana sih? Ya karena kan fiturnya nggak tahu kepake apa Itu enggak. terbisa, Wan, kayak remote keyless gitu berarti. Iya, ada remote-nya, cuman kan masih pakai anak kunci dia. Nah kan berarti anak kunci nempel di kontak dong. Iya, jadi enggak, itu bisa dicabut. Gak bisa dicabut lah. Iya, jadi dalam mobil mati pun lu bisa nyalain itu. Mungkin ini yang dibilang keren kali ya. Iya, makanya padahal gue jadi Ini paham. fitur yang nggak ada di mobil-mobil yang di Indonesia Indonesia. Itu tombolnya ada berapa, Wan? Tombolnya masalah 3 deh. Nah, yang paling bawah itu terbang. Lu nggak mencet kan? Iya, itu aja. Terbang itu bau. Tahu nggak bisa di. Udah lah, kocak nih. Coba terus gue pengen tahu. Apa namanya? Tahu. Ada fitur ini juga adjustable. Adjustable. Yang bannya katanya bisa naik 15 cm turun. Airsus. Bukan tapi Kayak tapi Denza yang B5 gitu ya? Ini Iya. bisa lebih tinggi ground clearance ya, Mbak. Oh, Kalau iya dong penjelasannya kayak Pak Airsus Dirut. dong. Iya, Kayak air Airsus gini. suspension ya. Iya. Cuman itu pakai alat. Oh. Gini diputar-putar gitu. Keluar dulu diputar. Gue ceritain sih sama Pak Joao-nya ya. Capek juga. Entar kita Pokoknya mau gue tinggi pengen gitu. explore banyak tuh mobil ya, cuman waktunya terbatas tuh. Pengen nyobain juga. Dan juga baknya ternyata nggak flat deck tuh, Mbak. Masih ada Gini-gini. bengkokan Iya. gitu.
Ya Itu buat berarti ngurangin ngangkut kapasitas dong kalau gitu ya? Ya bisa 1 tonan mah itu bisa. 1,9 ton kalau nggak salah ya. Oh iya, Oh, Gue lihat di tonan lah ya. websitenya Hampir 2 ton berarti. bisa. Lebar sih emang. Bisa odol nggak? Bisa odol nggak? Apa? Odol bisa nggak? Kalau ngeliat bentukannya sih bisa itu. Tinggal tambahin terpal biru ya kan. Lu buat mudik. Iya. Ya gitu. Katanya sih itu mobil bagus sih kalau ngeliat apa materialnya Kokoh gitu gitu ya, loh. kokoh Iya. ya. Cuman kalau desain emang India ya mungkin banget. bagi sebagian orang lah ada yang Iya. demen. Selera lah ya, kalau Iya. desain selera ya. Kalau gue sih seneng desain yang sporty gitu lah. Yang kayak gitu? Kayak Triton. Tapi, Oh, bukan yang kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau komersial bukan kebutuhan desain sih kayaknya ya. Oh Iya, iya betul. benar. Fungsional. Fungsional, ya. Itu fungsi sih, cara fungsi sih. Fungsi sih fungsi. Iya loh, orang ada Secara tombol. fungsional ya Iya, sesuai gitu. Gue bertanya-tanya nih, apakah Apa tuh? nanti pas saat jadi dia ada perpindahan ini loh, bisa 4x4, Iya. 4x4. Nah, itu seberapa sering nanti tuh dipakai? Nah itu gue juga kemarin ngobrol sama salah satu praktisi berkendara juga ya. Asik, siapa tuh? Salah satu praktisi berkendara. Jangan sampai nih 4x4 ini jadi kayak fitur yang mubazir. Mubazir. Oh. Jadi yang dia temuin di site pertambangan dan perkebunan itu banyak yang cuma pakai 2 hanya doang. Jadi Jadi sebenarnya kemana-mana- 4x itu juga bisa ya kalau kayak Iya, gitu. jadi ya? Itu cukup ya. 2H itu kan biasanya roda 2 belakang doang kan yang bergerak kan. Nah itu aja cukup sebenarnya. Oh. Jadi yang dia temuin di pertambangan sama perkebunan itu 2H doang gitu pakai. Jadi 4x4-nya di Mubazir. Nggak kepake. nggak kepake. Ya, ngapa nggak ngobrol tuh? Orang Indonesia apa praktisi andalan ente? Gimana ya? Iya, harusnya melibatkan praktisi juga ya. Soal Orang-orang Ya, yang paham semua di banyak bidangnya pihak gitu. sih Dan- kayaknya harus. Ya tadi disebutkan kalau nggak semua medan di Indonesia itu harus butuh 4x4 sebenarnya kan. Kayak misalnya desa yang lebih maju gitu, yang lebih dekat ke Yang kota gitu jalanannya kan. bagus lah. Jalannya lebih gitu kan. bagus gitu kan. Desa kan juga nggak semua jalan jelek kan. Iya, Ada desa Panglipuran tuh bagus. bagus. Buat wisata kan itu. Iya. Spesifik banget ya. Kalimantan juga jalannya bagus ya Wan ya? Bagus, gua udah 3 kali ke sono. Iya. Minimal mobil 8,5. Ada lagi aja. tuh. Dibalikin tapi itu Orang mobil. benerin jalannya. Iya. Harusnya benerin jalannya, beli mobil 8,5 miliar. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, kan demi marwah daerah. Anjay. Enggak udah dikembaliin. Dikembaliin. Kembaliin. Marwah daerah mah benerin jalannya, Pak. Jalan yang bagus, marwah daerah jadi meningkat kan. Betul. Ya, kata kita. Kata kita yang normal. Norman, Kamaru, iya Wan. Yang polisi itu ya. Wan. Wan, terus apa lagi Wan yang menarik dari mobil itu Wan? Menarik, gue nyobain fitur answer back. Yang seru Oh, banget. anjay. Yang Oh, kayak Scoopy gitu ya. Iya. Jadi tuh Cut gitu lu ya. kalau parkiran, kalau nyari itu mobil nggak usah puyeng lagi meskipun bodinya udah gede. Lu cobain dah tuh Ini dengerin. dari jauh juga kelihatan bener-bener ya. Cuman Udah berisik mencolok banget. banget. Gimana bunyinya? Piu. Itu karena di basement kali. Iya kan biasa mungkin. Jadinya berisik. Iya, tapi emang aneh aja bunyinya kayak itu di carry gitu ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada ya. Wah, Kalau gila. carry Gila itu mutakhir banget standar mobil sih. Wan. Wah, Mutakhir banget. Ya, makanya Canggih. sebenarnya kalau India kan kita nggak bisa lihat sebelah mata Betul. juga, karena setahu gue kalau Tata aja punya Jaguar juga deh dia. Punya Punya grupnya grupnya Jaguar Jaguar, maksudnya. Betul. Terus ada ini juga gue masuk ke kabin. Mahindra juga, Mbak. Mahindra Sama kan ya? ikutan Formula E. Tata Nah. gabung sama Oh, Jaguar. yang formula mobil listrik. Iya. Tuh dia udah bisa ikutan sana, kita aja belum ya. Iya, Iya. jangan Berarti inilah. sebenarnya udah maju juga Ya, ya. kita makanya nggak iniin soal mobilnya, tapi mempertanyakan terkait dengan kebijakan untuk Impor, impornya ya. itu. Impor, terus terkait industri dalam negerinya. Iya. Kalau dia produksi di sini ya oke lah ya. Oke, ya nggak masalah. Tapi ya katanya komitmen. Tapi kan masih lama. Sebenarnya bukan India atau negara mana yang jadi masalah kan? Keputusan Impornya. mereka impor di tengah pasar yang lagi lesu itu kan? Iya, bukan masalah India juga. Iya, Hmm. etikanya lah. Wan, terus ini bunyi klaksonnya gimana, Wan? Sama aja sih. Oh iya. Nah, soalnya India kan biasanya berisik tuh. Iya, Tin, 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 tin. Iya ya? Barangkali lebih nyaring kali keongnya 2, Kan 3. karena di basement kali. Oh kan di basement. Oh, iya. Ah, iya. Pokoknya yang gue cobain tuh Amres, ada Amres. Tapi nggak ada klakson otomatis gitu. Nggak ada. Kalau ada orang bunyi gitu. Nyapa ya? So, jalanan India kan gitu, berisik. Tapi kan mungkin udah disesuaikan sama kebutuhan sini kali. Oh gitu ya. Iya. Gue pengen nyobain nggak boleh sih. Oh, Tapi lu tertarik minat beli nggak sih, Wan?
setelah ngeliat mobil itu. Buat apa kan gue kerjanya di Simari 4x4 ya kan. Buat pulang kampung. Aku mah. Pakai tenda tuh. Tapi ada Gue nyari stikernya bis juga. gratis dari kantor aja gue Wih, lebih aman ya. Iya. Ada stikernya juga, Pak. Apa? Lengkap sama stikernya juga. Jadi lu punya mobil komplit di rumah. Koleksi Bisa boy. buat Gue kasih atu mau sih kalau dikasih. Iya. Lumayan kan buat Betul. orang tetangga pindahan ya kan baru bantuin sewa ya. Jadi gimana menurut kalian kesimpulannya? Langsung. Kesimpulannya gimana? Maksudnya kan ini jadi polemik lah ya, jadi perbincangan banyak orang juga, bahkan bukan cuma kalangan yang penyuka otomotif dan pemerhati politik doang, tapi kalangan umum udah ngomongin ini gitu. Kalau menurut gue sih lebih mengedepankan industri otomotif dalam negeri dulu lah ya. Jadi dihentikan. Jangan lupa kita punya SMK. Oh iya betul. SMK juga potensial sih, Wan. Potensial. Udah punya pabrik loh Punya ya. pabrik di Boyolali. Boleh soalnya sih. Boyolali. Boyolali. Kreasi itu ya. Iya. Iya, Pabrik itulah. masih jalan sampai sekarang tahu katanya. Karyawan juga masih masuk Apa nih Mbak Lia? sekarang. Nggak tahu gue Ada belum kali lihat di sih. daerah kali. Kali. Yang ada di TNI kan dipakai. Oh, Gue iya, beberapa iya. kali lihat tuh. Di Halim ya, Halim. Nah, ya? di Halim Betul. beberapa kali Iya, lihat. makanya industri dalam negeri dulu lah dipentingin gitu kan. Iya, iya. Di tengah ekonomi yang lagi nggak pasti ini, Iya. kan bisa ngedongkrak juga kan. Jadi dihentikan gitu maksudnya atau Ya dialihkan Dialihkan, ke ya. produk dalam negeri lah. Tapi jatuhnya menurut gue udah maju kena, mundur kena. Iya, udah Karena terlanjur balik ya. lagi. Udah DP 30% Iya. dari 24 triliun. Nah, hitung sendiri dah, gue nggak tahu berapa. Nah, masalah ngembaliin itu Land Rover juga bisa tuh dibalikin sama Gubernur Kaltim. Tapi kan maksudnya kalau Land Rover kan itu kan dengan Land di Rover sini. aja. Jangan gitu dong. Kalau itu kamu kan harus dengan jaga India. marwah. Ngomongnya sambil gini kan, marwah. Aduh. Kalau misalkan ternyata kita nggak tahu sih ya kebijakannya tuh, maksudnya deal-dealannya tuh kayak gimana kalau misalkan batal, apa ada masuk di pertimbangan itu atau enggak. Betul. Itu yang kita masih mempertanyakan. Kalau misalkan kita kita batalin, apa kita nggak rugi juga duitnya, ya kan? Dan sekarang udah DP juga 30%. Nah itu gimana tuh? Kalau misalkan kita lanjut, ya udah pasti jadi kontroversi di mana-mana. Betul. Karena udah pasti impor. Tapi Katanya sih. tapi si bapaknya, Pak Dirut, udah berkomitmen ya katanya untuk Bangun bertanggung pabrik. jawab. Enggak, justru bertanggung jawab untuk menanggung semua kerugian kalau emang nanti harus dihentikan, harus di-stop. Apalagi Mahindranya katanya udah nyiapin line khusus buat Indonesia tuh. Wah. Gimana itu? Iya gitu Nah, dia. itu nggak tahu. Kalau yang udah terlanjur ya udah biarin terlanjur, asalkan mereka mau komit untuk investasi di Indonesia, bangun pabrik di Indonesia. Ya, tapi kan kalau misalkan mereka mau bangun pabrik dan invest di Indonesia, nanti produk sisanya tetap impor gitu. Atau dibangun di sini, kalau dibangun Harusnya sih. dibikin di sini kan berarti butuh waktu juga. Nggak ada bedanya kalau misalkan beli sama produsen yang udah produksi di dalam negeri. Gimana dong ya? Lu sih Minta maaf aja mana? minta maaf sih. Lagi bulan puasa Puasa minta ya? maaf terus dibatalin aja dulu apa ya gitu. Dan bertanggung jawab sesuai dengan omongannya ya. Iya. Gimana caranya Man minta maaf sama orang India? Aca. Acah lagi aja. Gue nasai. Gue nasa Jepang. Udah. Udah kali ya? Deh.